وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kita masuk di bab yang ke-29 sebagian amal-amal beliau SAW pada hari raya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, kana Nabi SAW idza kana yaumul Id khalafat thariq. Ya, maksudnya Nabi SAW ketika hari raya Idul Fitri, beliau kemudian membedakan jalan lewatnya. Ini sunnah ya, artinya nggak wajib ya. Kalau emang jalannya cuma satu itu ya, kalau kamu ternyata kejauhan, apalagi lewat hutan bahaya, lewati jurang ya itu malah membahayakan, maka ya lewat jalan berangkat tadi nggak ada masalah. Wahai hamba Allah, satu, jika Anda berangkat menuju sholat Id, maka selisilah jalan, berangkatlah menuju jalan Id dari salah satu jalan dan kembalilah ke rumah Anda, dan semacamnya dari jalan yang lain dengan contoh Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, yang sunnah adalah keluar menuju sholat Id dengan berjalan kaki jika mudah. Berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata, termasuk sunnah engkau keluar menuju sholat Id dengan berjalan kaki dan agar engkau memakan sesuatu sebelum engkau keluar. Jadi sunnahnya itu makan dulu. Kemudian yang ketiga, jika ada pada hari raya Fid, maka perbanyaklah takbir pada malam harinya dan keraskanlah suara Anda. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa litukabirullah ala ma hadakum. Dan bertakbirlah Anda jika Anda berangkat menuju sholat Id hingga sholat dan khutbah selesai. Jadi ini lebih kepada disunahkan di masjid ya. Ya, saya tidak termasuk yang setuju kalau ini kemudian takbir keliling dengan menggunakan sosial. Bahkan kemarin ada yang tawuran katanya sampai ada yang mati gitu. Maka ini hal yang sungguh memprihatinkan gitu. Kemudian yang keempat, makanlah beberapa butir kurma dengan jumlah ganjil sebelum Anda keluar menuju sholat. Jadi makan sholat ini nggak harus nasi opor, nasi apa gitu, enggak ya. Jadi kurma pun bisa. Berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, karena Rasulullah SAW la yaghdu yaumal fitr hatta yaqulla tamarat. Jadi Nabi SAW tidak berangkat pada hari raya Fitr hingga beliau makan beberapa butir kurma, wa yaquluhunna witron, dan kemudian beliau makan secara ganjil, yaitu 1, 3, 5, 7. Kalau 51 boleh nggak boleh, tapi kesesuaian. Kemudian yang kelima, keluarkanlah zakat fitrah sebelum keluar Anda menuju sholat hari raya, agar dengannya bisa terrealisasi pencukupan orang fakir dan minta-minta pada Anda. Jadi yang terbaik itu, waktu terbaik itu kamu sambil jalan, kamu udah punya target. Oh, orang miskin itu sebelah sana, kamu menuju rumahnya, kamu kasih, terus kamu ke tempat sholat. Itu yang terbaik, kalau bisa, kalau mampu. Kemudian yang keenam, berhiaslah untuk keluar menuju sholat dengan baju yang paling baik, paling bagus. Nggak harus baru. Ya, yang paling baik itu nggak harus baru. Berdasarkan hadis Salim dari bapaknya, dia berkata, wajah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kullah min istabrokin bisuk fa'akhadaha fa'ata biha Rasulullah SAW faqala ya Rasulullah ibta' hadihi fatajammal biha lil'id wal wafdi faqala Rasulullah SAW innama hadihi libasu man la khalaqa lahu au innama yalbasu hadihi man la khalaqa lahu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendapati sebuah jubah dari sutra kasar di pasar, lalu dia mengambilnya. Kemudian dia mendatangi Nabi SAW seraya berkata, ya Rasul, belilah ini agar Anda bisa berhias dengan ini pada hari raya dan untuk menerima delegasi luar negeri. Maka Rasulullah bersabda, sungguhnya pakaian ini adalah pakaian orang yang tidak punya bagian di akhirat, dan hanya orang yang tidak punya bagian di akhirat yang pakai pakaian ini. Jadi gampangnya gini, sutra itu tidak untuk kita, ini untuk orang kafir. Nah, untuk kita sutra itu nanti di akhir. Kita itu masih orang laki-laki, kalau perempuan boleh. Dan berdasarkan hadis Abu Rimsah radhiyallahu an, itu Nabi SAW wa alaihi burdani akhdoroni. Aku melihat Nabi SAW mengenakan dua kain selimut bergaris berwarna hijau. 7. Boleh bagi gadis-gadis kecil untuk memainkan nyanyian yang mubah pada hari raya. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata. Jadi di sini hadis kecil ya. Atau kalau nggak gadis kecil ya anak kecil laki-laki lah. Jadi bukan biduan gede-gede yang sudah apa istilahnya auratnya sudah kelihatan gitu enggak. Jadi ini anak-anak kecil, nyanyian anak kecil. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, dakhala Abu Bakar, bahwasanya Abu Bakar masuk wa indai jariyatani min jawaril ansor. Di situ ada dua gadis kecil dari gadis-gadis budak milik kaum Ansor. Tughanniyani bima taqawalatil ansor. Mereka bernyanyi dengan apa yang biasa diucapkan oleh kaum Ansor pada hari Yauma Bu'atsa, pada hari Bu'ats. Qalat, mereka berkata, walaisata bimughanniyatain. Faqala Abu Bakar, ama zamiru syaitani fi baiti Rasulullah SAW wa dzalika fi yaumin id. Faqala Rasulullah SAW, ya Abu Bakrin, inna likulli qaumin idan wa hadha aidun. Maka
Dia berkata, dan keduanya bukanlah dua orang penyanyi. Jadi memang ini bukan profesi penyanyi, bukan. Jadi anak kecil aja suruh nyanyi. Ayo nyanyi, nyanyi, nyanyi. Ya, nyanyi apa ya istilahnya yang nggak ada unsur-unsur kemaksiatannya, yang sifatnya apa namanya sukacita gitu kan. Dan nggak ada alat-alat musik. Abu Bakar kemudian melihat itu, kemudian Abu Bakar berkata, apakah seruling setan ada di rumah Nabi SAW? Amazamiru syaiton bi baiti Rasulullah SAW. Apakah seruling setan ada di rumah Nabi? Dan ini adalah hari raya loh. Gitu. Maka Nabi pun bersabda, wahai Abu Bakar, sesungguhnya setiap kaum punya hari raya dan ini adalah hari raya kita. Artinya ini ada rukhsah gitu loh, untuk kemudian ada apa ya istilahnya lagu-lagu anak-anak yang disetel, yang dinyalakan ya dalam rangka hari raya. Sekali lagi bukan lagunya orang-orang gede, bukan lagunya penyanyi-penyanyi perempuan gede, bukan. Kemudian dan boleh memukul rebana bagi budak-budak wanita yang masih kecil, sekali lagi masih kecil di hari raya berdasarkan hadis Aisyah, anak Abu Bakar radhiyallahu an dahala 'alaiha wa indaha jariyatan fi ayyami mina tudaf fifani wa tadribani wa Nabi SAW mutaghashin bitaubihi fantaharahuma Abu Bakrin fakasyafa Nabi SAW an wajhihi faqala da'huma ya Abu Bakar fa innaha ayyamu aidin wa tilkal ayyamu minnan wa qalat Aisyah ra'aitu Nabi SAW yasturuni wa ana anduru ilal habasyati wa hum yal'abuna fil masjid fazajjarahum Umar faqala Nabi SAW da'hum amnan bani arfidata yakni minal amni. Bahasanya Abu Bakar radhiyallahu an masuk menemui Aisyah radhiyallahu an sementara di sisi terdapat dua budak wanita yang masih kecil di hari Mina, hari tasyrik. Ya, ini berarti apa namanya? Idul Adha, kalau yang tadi Idul Fitri. Kemudian keduanya memukul rebana, sementara Nabi SAW menyelubungi diri beliau dengan baju beliau. Lalu Abu Bakar menghardik kedua budak tadi. Lalu Nabi SAW menyingkap baju tersebut dari wajah beliau seraya berkata, biarkan wahai Abu Bakar. Sungguhnya ini adalah hari-hari raya dan hari-hari itu adalah hari-hari Mina. Aisyah berkata, aku melihat Nabi SAW menutupi aku sementara aku melihat kepada orang-orang Habasyah bermain di dalam masjid. Lalu Umar menegur mereka. Maka Nabi bersabda, biarkan mereka bermain dengan aman. Tadi arfidah, yaitu dari kata aman, keamanan. Ya, jadi hari raya Idul Fitri Idul Adha boleh ada suara-suara rebana, tapi tadi itu penyanyinya anak kecil, bukan orang gede-gede, perempuan gede. 9. Waspadalah dari israf berlebihan pada hari raya di dalam makan, pakaian, dan selainnya. Dan waspadalah dari perkara-perkara yang diharamkan seperti mendengarkan nyanyian yang diharamkan, permainan yang nyanyiakan, petasan. Waspadalah dari terlambat dari sholat jamaah di masjid, wahai kaum laki-laki, dan hiraukanlah segala urusan Anda pada hari raya dan selainnya. 10. Ketahuilah bahwa di sisi kaum muslimin terdapat 2 hari raya saja, tidak boleh mengadakan hari raya yang lain, dan termasuk perkara baru adalah ulang tahun dari ibu dan semisalnya. Jadi dalam Islam nggak ada ya ulang tahun dari ibu, hari bapak, hari mbah, hari adik, hari kakak, Valentine, hari apa itu macam-macam lah, April Mop, nggak ada. Maka bertakwalah kepada Allah dan menjauhlah dari perkara-perkara mungkar. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata Rasulullah bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa radd. Siapa yang mengadakan urusan kami, artinya dalam urusan agama ini kalau ada yang ngawur mengadakan apa yang bukan dari bagian agama ini, maka itu perkara tertolak. Yang ke-11, tidak ada masalah mengucapkan selamat hari raya dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ya, maka ini termasuk tahniyah.